Saudara, keberadaan kendaraan bertona sebesar ini di ruas jalan Kota Palembang cukup meresahkan warga karena hal ini dapat mengganggu arus lalu lintas dan juga menimbulkan kecelakaan. Untuk itu kita telah terhubung bersama pengamat transportasi Ibu Erika Buhari. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik Ibu Erika, untuk sejauh ini seberapa besar Ibu dampak yang terjadi apabila adanya kendaraan bertona sebesar ini berlalu lalang di ruas jalan Kota Palembang, khususnya bukan di jam yang telah ditentukan? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Di luar jam yang ditentukan ataupun di dalam jam yang ditentukan, kelebihan tonase akan merusak jalan. Ketika jalannya rusak, orang yang bikin rusak jalan ini dengan amannya lewat. Sementara kita di belakang itu, di belakang kendaraan mereka bermacet-macet ria. Kenapa? Kenapa ini dibiarkan? Jadi kalau lihat ini dampaknya, di dalam jam tambah kacau, di dalam jam yang dilarang maupun yang di luar jam yang dilarang. Yang bikin rusak itu adalah tonasenya tadi dilampaui sehingga membuat jalan cepat berlobang. Tuh di Lampung. Ya. Gubernurnya yang kena kan? Padahal yang bikin rusak jalan itu si tonase berat ini. Yeah. Siapa di belakangnya? Itu yang dipikirkan. Baik Bu Erika, lantas ini seperti apa kebijakan ataupun juga sanksi yang harusnya diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak yang tentunya mengakomodir dengan kondisi tonase besar yang sering berlalu lalang? Ya, baik. Sebetulnya sudah cukup menjerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 48 Ayat 1. Kemudian ada lagi surat edaran. Dulu waktu Gubernur Pak Alex Nurdin ada surat edaran. Itu pun di demo sampai kantor gubernur itu dikelilingi oleh truk yang demo. Kemudian ada lagi surat edaran wali kota untuk melarang dan memberi jamnya antara jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, dampaknya yang lebih kacau lagi kalau dia terguling, kalau dia menabrak, kalau dia tabrakan beruntun. Ini tidak pernah terpikirkan oleh yang punya kendaraan itu. Yang bikin kesal kita sudah puluhan tahun ya. Puluhan tahun saya sudah riset ini dan menulis ini maupun di Facebook Note, di mana di medsos saya selalu tulis ini dan itu tidak bergeming orang-orang yang membuat resah ini. Nah, wajar kalau masyarakat demo dan marah, tapi salah alamat. Marahnya kenapa sama di subkota dan di subprovinsi? Yeah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, harus ke hulunya, ke atasnya lagi, ke presiden. Iya. Baik. Yeah. Ibu, lantas saran apa yang kira-kira bisa Ibu sampaikan baik kepada dinas terkait, pengusaha ataupun juga perusahaan serta juga pegawai atau pengendara truk bertona sebesar ini agar tidak berlalu lalang seperti itu Bu di ruas jalan, khususnya untuk jalan yang di Kota Palembang dan juga jalan di daerah lain, agar jalan-jalan yang sudah baik sebelumnya itu malah menjadi buruk karena seringnya berlalu lalang truk bertona sebesar ini. Saya belum pernah dengar truk yang bertona sebesar ini ditangkap karena kesalahannya lewat di luar jam itu. Belum pernah dengar. Malah tambah ramai, tambah mau lebaran tambah ramai. Coba law enforcement itu ditegakkan ya. Penegakan hukum itu ditegakkan gitu ya. Sekali aja ditangkap sudah gaungnya udah kemana-mana. Tapi ini tidak ada yang berani nangkap. Kenapa takut? Saya sampai heran juga. Nauzubillah min zalik ya. Kenapa takut? Ya, nangkap itu aja kok nggak berani. Apalagi orang yang sudah membunuh gitu ya. Yang mematikan dan sudah berapa kali yang terbunuh. Terutama dalam masa-masa lebaran ini. Banyak sekali yang terbunuh oleh truk. Dan mereka itu tidak merasa salah ya. Karena tidak pernah dikandangkan dan tidak pernah dicabut izin operasinya. Kalau dicabut, itu kan kekuasaan dari Disub ya untuk mencabutnya. Cabut aja izinnya, dilarang izin beroperasi lagi. Harusnya begitu.
Baik, artinya ini menurut Ibu Erika sendiri harus penegakan hukum yang tegas begitu ya, agar Iya. ada efek jera begitu dari pihak-pihak yang tentunya masih melanggar ketika sudah dilarang begitu untuk transportasi khususnya truk berangkutan bertonase besar yang melalui di Kota Palembang begitu. Baik, terima kasih Iya, tentunya betul. Prof. Erika Bukhari telah Ya. terhubung bersama kami. Terima kasih banyak. Selamat petang dan salam Terima sehat kasih. Ibu. Terima kasih.